Oke, ya. Baik ya. Hari ini kita akan mulai. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga yang mulia, pada sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu kembali ingin belajar pengetahuan tentang Engkau yang mana Engkau telah memperkenalkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk semua yang kami lakukan. Kami juga berdoa hari ini untuk teman-teman kami seperti Tian dan Ken. Kiranya Engkau terus pelihara dan pimpin mereka. Kiranya Engkau terus kuatkan, ingatkan mereka untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah ini. Untuk kami semakin hari boleh belajar melalui pernyataan dan perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami serahkan waktu kami ke depan. Amin. Baik, kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bait yang pertama. 1, 2, 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Oke, kita akan masuk di dalam pembahasan kitab suci. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa, minta tolong Cafan memimpin di dalam doa firman. Amin. Oke, baik, kita akan melanjutkan ya pertemuan kita hari ini. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang dua kesaksian bagaimana kita belajar tentang Allah. Hari ini kita akan membahas bagaimana alasan utama mengapa kita harus belajar firman. Oke. Sudah bisa kelihatan ya Mas Cafan di layarnya? Oke. Baik ya, para mulai. Yang pertama, ini tujuan kita belajar hari ini ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah
kita melihat alasan kenapa kita harus mempelajari doktrin Allah. Karena alasan ini akan mempengaruhi kita, ya, mempengaruhi kita di dalam sikap dan hidup praktis kita. Karena kita mungkin menganggap selama ini, untuk apa sih kita belajar doktrin Allah? Aduh, doktrin kan sulit ya, berat. Sebenarnya enggak. Jadi doktrin itu justru membawa kita untuk bisa sinkron dengan praktika kehidupan kita sehari-hari. Itu tujuannya, yang pertama ya. Kemudian berikutnya, ketika kita mengenal akan Allah yang sejati, maka di sekeliling kita pasti akan ada Allah-Allah yang tidak sejati. Di sini Pak Ronald memberikan contoh gambaran dari sekian banyak kepercayaan ya. Di sini ada kepercayaan ada di dunia ini ya. Ini Pak Ronald ambil dari ini ya. Sumbernya di sini. Sumbernya itu ada di bawah ya, di situ. Jadi bagaimana orang-orang Amerika itu mengenal agama mereka begitu ya. Jadi di situ ada 5 agama. Ya, jadi pemahaman mereka tentang Allah itu seperti apa itu ada di sana. Contohnya misalnya begini ya. Nah, di sini bentar ya. Ini contohnya tunjukkan dulu ya, misalnya ini ya. Nah, seperti ini. Ini bagaimana orang Amerika ingin mengetahui tentang agama mereka. Ya, jadi orang Amerika itu berpikir tentang Allah. Jadi ada yang mengatakan bahwa tentang apa itu ateis. Mereka berpikir bahwa ateis adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian bagaimana dengan yang namanya Paskah? Itu tentang kebangkitan. Bagaimana dengan Ramadan? Itu tentang kepercayaan Islam. Ya. Oke. Di sini kita melihat bagaimana orang berpikir tentang yang namanya agama ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya tadi ya. Kembali ke sini lagi. Nah, di sini ya. Pengenalan akan Allah yang sejati dari sekian banyak pengenalan. Pengenalan Allah yang sejati ini akan membantu kita untuk menginterpretasikan semua fenomena dengan tepat. Fenomena itu apa? Fenomena itu sesuatu yang terlihat ya di sekeliling kita, isu-isu yang terjadi di sekeliling kita. Masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita yang bisa diberitakan oleh televisi, diberitakan oleh orang tua kita ketika dia pulang ke rumah, dia bercerita apa yang terjadi. Nah, itu akan mempengaruhi ya, pandangan dan penilaian kita akan segala fenomena yang terjadi. Jadi pengenalan Allah yang sejati itu akan mempengaruhi outputnya. Yang terakhir itu adalah tindakan moral kita ya sebagai manusia. Tindakan moral kita, tindakan mempertimbangkan yang baik dan yang benar, kemudian yang jahat dan yang baik, yang salah atau yang benar. Serta apa? Akan membentuk pandangan kita terkait dengan sikap hati kita yang salah atau yang benar. Ya, itu akan mempengaruhinya. Nah, di samping itu ya, alasan kita mengapa kita harus mengenal ya, mempelajari doktrin Allah ini adalah kita akan melihat ada 3 bagian di dalam kitab suci yang membahas tentang ini. Yaitu apa? Intinya adalah bagaimana kita menghindari dari penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu seperti apa? Mari kita bersama-sama melihat di 1 Timotius ya. 1 Timotius 1 ayat yang ketiga. Minta tolong Cafan bacakan 1 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga.
Mas Syafan silahkan. Oke, ya. Itu bagian yang di 1 Timotius 3 ayat 3. Ya, sekarang Pak Ronald akan bacakan 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini adalah nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, karena pada waktu itu Timotius adalah gembala sidang dari jemaat di Kolose. Oke. Mari kita lanjutkan kembali di 1 Tesalonika 1 ayat 9. Silahkan Mas Cafan membacanya ya. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Ya, oke. Kemudian para lanjutkan kembali 1 Timotius pasal 4 yang ke-6. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi di sini kita telah mengetahui bahwa ketika seseorang tidak ingin mengenal tentang pengajaran kitab suci terkait dengan doktrin Allah ini, maka dia akan terjatuh di dalam yang namanya berhala dan ajaran lain. Karena di dalam iman Kristen kita mengenal yang namanya pokok-pokok iman dan ajaran yang sehat. Nah, maksudnya dari pokok-pokok iman dan ajaran yang sehat itu bagaimana ya? Kita bisa lihat di dalam ini ya. Mas Cafan bisa melihat tampilan ini? Kalau yang ini sudah bisa ya. Oke, baik. Ini Pak Rona lihat, ini fokus hari ini ya. Kita akan sedikit mengulas dari 1 Timotius pasal 4 yang ke-6 dari sekian banyak yang kita baca tadi. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudaraku, ya. Di sini saudara-saudara kita ini a good minister of Jesus Christ ya. Engkau telah menjadi seorang pelayan Kristus ya. Kemudian terdidik dalam soal-soal up in word of faith ya. Word of faith, soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat. Dan ajaran sehat itu di dalam bahasa Inggrisnya ini good doctrine. Jadi doktrin yang sehat. Ini yang dia sampaikan ya. Ini Pak Ronald kembali ya, akan bagikan yang satu ini ya. Pak Ronald bagikan dulu. Kita akan lihat sini ya tadi ya. Oke, nah ini ya. Ini Pak Ronald bagikan. Bisa kelihatan ya sudah ya? Mas Cafan? Bisa terlihat ya? Oke. Iya, jadi
Ini ya, jadi Pak Ronald ambil dari satu jurnal Teologia Sistematika dan Praktika ditulis oleh seorang siswa teologia bernama Asni Darmayanti Duha ya. Ini dia mengulas, mengkaji tentang konsep ajaran sehat menurut 2 Timotius ini ya. Oke, di sini dia menyimpulkan bahwa ya, kita masuk saja langsung pada intinya itu apa sebenarnya ya. Jadi biar kita paham pokok-pokok iman itu apa, kemudian ajaran sehat itu apa. Nah, di sini dia katakan bahwa konsep ajaran sehat ya, di dalam konteks ini merupakan ajaran yang berdasarkan perkataan Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, bahwa ini perkataan salah satu ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa ajaran Paulus kepada Timotius ini sifatnya adalah panduan bagi Timotius untuk diajarkan, disampaikan, dan diberikan melalui pengajaran dan pelayanannya. Ya, melalui pengajaran dan pelayanannya. Ajaran sehat ini disampaikan atas dasar firman Allah. Atas dasar firman Allah ya. Inti pengajaran yaitu Injil dan konsep Alkitabiah. Nah, jadi ya kalau seandainya ada orang yang membawa satu pengajaran yang lain atau di luar konsep yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, maka itu adalah ajaran sesat. Ya. Jadi ajaran sehat ini adalah ajaran yang sesuai dengan perkataan Kristus, sesuai dengan pernyataan wahyu yang disampaikan oleh Kristus sendiri, dan apa yang dia sampaikan ketika dia naik ke surga. Dia katakan ya di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah, ajar itu apa? Katekit ya, mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa di eternal life, sampai kepada akhir zaman. Ya, oke, kita kembali lagi ke pembahasan kita ini tadi. Jadi inti pokok dari mengapa kita harus belajar, alasan kita mempelajari doktrin Allah itu agar kita tetap terpaut kepada pokok-pokok iman dan pokok-pokok pengajaran dari Tuhan Yesus, sehingga kita tidak terjebak ke dalam tipuan dari iblis seperti itu ya. Oke, nah ini ayat hafalannya ya. Minta tolong teman-teman tulis ya ayat hafalan ini untuk kita ingat selalu ya. 1 Timotius 4 ayat 6 tadi yang sudah kita bacakan minggu depan. Pak Ronald, sebelum kita memulai sesi kita, pelajaran kita, Pak Ronald akan selalu mengingatkan kita bersama-sama untuk kita membaca terlebih dahulu hafalan ini ya, seperti itu. Jadi untuk Mas Nugi yang mungkin ada masalah dengan mic-nya, silahkan nanti ditulis lagi ya, tulis ulang. Oke, jadi ya dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti. Ajaran sehat tadi adalah good doctrine ya, dalam bahasa aslinya. Oke, kita masuk di dalam pertanyaan. Ya, pertanyaannya hanya ada 2 ya. Minta tolong Mas Cafan buka mic-nya. Kemudian minta tolong jawab pertanyaan yang pertama ini ya. Pertama dan yang kedua ya. Nanti untuk Mas Nugi silahkan di chat ya, tuliskan di chat untuk jawaban dari pertanyaan ini.
ya. Oke, sebentar. Saya belum ya, kembali tadi ya. Sebentar ya. Saya kembali lagi ke ya. Oke. Ya, silahkan ya. Kalau sudah kelihatan di sini, kita masuk dalam pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, silahkan dijawab pertanyaan ini. Apakah soal-soal pokok iman? Yang pertama, kemudian apakah itu ajaran yang sehat? Ya. Jadi di sini disampaikan bahwa apa itu pokok iman Kristen? Nah, gitu. Singkatnya gitu. Apa pokok iman dari kekristenan? Nah, gitu. Kalau kita lihat dari 1 Timotius 4 ayat 6 tadi. Soal-soal pokok iman, kalau kita lihat di sini ya, di 1 Timotius 4 ayat 6, di situ dimulai dengan kata, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu. Hal-hal itu tuh apa? Hal-hal itu adalah terkait tentang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Itu bisa kita lihat di ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Di situ dikatakan jangan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Itu adalah ajaran-ajaran yang tidak sehat ya. Nah, pokok iman Kristen itu pasti berlawanan dengan semua yang Pak Ronald sampaikan tadi. Semua yang ada di ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yang ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya. Di situ disebutkan mengikuti roh-roh penyesat, ajaran-ajaran setan, tipu daya, dusta, ya, pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang kawin, orang-orang hipokrit, orang-orang munafik, ya, seperti itu. Nah, itu yang bertentangan dengan semua pokok iman kita. Sedangkan di dalam pokok iman Kristen itu apa? Sentral utamanya adalah betul sekali. Itu sentral pokok utama kita. Jadi dari itu nanti soal-soal pokok iman itu akan dikembangkan, akan diperluas lagi ya. Dari Kristus turun nanti kepada jemaat. Dari jemaat nanti turun kepada pelayanan ya. Diakonia, kemudian pelayanan doa dan sebagainya. Itu semua. Jadi dasar utamanya gitu. Oke, selanjutnya. Apakah itu ajaran sehat? Betul sekali ya. Ini Pak Ronald bacakan lagi ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Kristus Yesus yang baik. Jadi ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang berasal dari perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ajaran yang baik, jadi the good doctrine. Jadi ajaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ajaran yang merubah kebiasaan jelek, merubah yang terutama adalah merubah hati nurani kita, merubah pikiran kita, merubah cara pandang kita, melihat apa yang Tuhan suka kita ikuti dan apa yang Tuhan tidak suka tidak kita ikuti. Jadi ajaran sehat itu adalah ajaran yang sesuai dengan perkataan Kristus Yesus. Apa yang diajarkannya, yang bukan diajarkannya itu berasal dari si jahat. Itu adalah dusta, itu adalah munafik. Oke, silahkan bisa diketik Mas Nugi ya, bisa dijawab pertanyaannya. Tadi yang pertama apa Mas Nugi? Silahkan ditulis Mas Nugi. Pokok iman itu apa? Bisa diketik.
Ya, silakan di chat saja jawabannya untuk pertanyaan yang kedua. Oke, jadi hari ini kita belajar ya, alasan utama kita mempelajari pengetahuan tentang Allah ini apa sih sebenarnya? Apakah ini hanya sebagai satu pemuasan di dalam pengetahuan kita? Ternyata enggak, kawan-kawannya. Jadi ini sangat berimplikasi langsung di dalam kehidupan kita, di dalam praktika kita. Ya, ketika kita salah memikirkan hal ini, maka kita jatuh kepada ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran berhala. Ketika kita berpikir sedemikian rupa, pikiran kita itu pun sudah menjadi berhala bagi kita. Oleh karena itu, ya, melalui firman Tuhan hari ini, kita boleh kembali diingatkan bagaimana kita harus menjauhi dari pengajaran-pengajaran sesat tersebut, tapi kita tetap berpaut pada ajaran Kristus, perkataan-perkataan Kristus. Hal yang sangat sederhana adalah mari kita sama-sama terus membaca Alkitab, kita belajar, tidak berhenti. Itu. Oke, pertemuan kita hari yang ketiga sampai di sini. Kita akan bersama-sama berdoa ya. Pak Ronald akan memimpin kita di dalam doa ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk pelajaran kami pada sore hari ini. Kami boleh belajar kembali tentang pokok iman dan ajaran sehat Tuhan yang menjadi alasan kenapa kami harus mempelajari Engkau. Untuk itu Tuhan, kami tidak mau melampaui apa yang tidak Engkau nyatakan di dalam kitab suci ini. Kami hanya mengikuti dari apa yang sudah Engkau nyatakan. Pada hari ini juga Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberikan pencerahan kepada kami untuk kami hidup bagaimana selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik ya, kita akan bersama-sama menaikkan pujian persembahan ya. Kita akan berikan persembahan. Silahkan kita siapkan persembahannya ya. Kemudian selanjutnya kita menaikkan pujian ya, kita menaikkan pujian terlebih dahulu. Kita naikkan pujian nomor 302, ku beri persembahan ya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. 1 2 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Oke, kita akan masuk di dalam doa. Nanti minta tolong Mas Cavan berdoa untuk ibadah besok ya, ibadah umum maupun ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memimpinnya ya. Setelah itu nanti Pak Ronald akan menutup kita di dalam doa. Dipersilahkan Cavan ya.
Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami pada sore hari ini. Untuk itu kami memohon Tuhan, kiranya Engkau selalu memimpin dan menyertai kami. Saya berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang hari ini belum bisa bergabung dengan kami, untuk Ken dan Tian. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga terus pelihara dan pimpin mereka, perlengkapi mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan hati-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri persekutuan kami katekisasi pada sore hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.